Kita mau lihat firman Tuhan ya. Kali ini kita lihat di Ibrani 5 ya. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Terus lanjut ke Ibrani 6 ayat 1 sampai 8 ya. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Lanjut sampai Ibrani 6 ayat 1 sampai 8. Peringatan supaya jangan murtad ya. Ini peringatan berarti pasti ada orang yang bisa murtad loh ya. Biarpun sudah percaya, ini kan peringatan ya. Tuh, kita baca ya. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk jelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Ya katanya banyak yang harus dikatakan ya. Dia kan ditujukan kepada orang Ibrani, tentu orang Yahudi ya. Orang Yahudi, orang Farisi lah di situ ya. Ya mengaku punya Tuhan, tapi kasih karunia Tuhan sudah di depan mata dan sudah Injil sudah diberitakan, tapi mereka tidak mau mendengar, tidak mau percaya. Saya melihat di sini ya, lambat untuk mendengar dan intinya ya tidak mau percaya, susah ya, tinggi hati mereka, merasa ya mereka mungkin umat pilihan perjanjian, mereka ya tidak perlu lagi untuk mendengar ini itu, tapi sebenarnya kan kebenaran datang dari firman Tuhan, dari Tuhan Yesus yang ada kasih karunia yang di depan mata mereka, tapi mereka tidak mau mendengar ya. Jadi lamban pikiran mereka. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Iya kan? Iya, saya rasa sudah cukup lama mungkin penulis bilangnya. Ya, sudah diberitakan firman Tuhan, sudah mendengar banyak, tetapi mereka tidak mau percaya. Dari seumur waktu, mungkin umurnya juga bukan anak-anak kecil lagi, orang-orang dewasa ini semua yang mungkin umur 40-50. Mereka tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, mereka masih melakukan hukum Taurat. Jadi kebenaran datang dari firman Tuhan, dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Yesus. Tapi mereka masih seperti anak-anak katanya kan. Kalau anak-anak kan masih memerlukan susu, kalau dewasa kan makanannya keras ya. Anak-anak belum bisa. Ya ini ibaratkan orang Farisi ini, orang Yahudi masih seperti anak-anak. Mereka masih belum bisa menerima kebenaran firman Tuhan loh, yang datang daripada Yesus Kristus. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ya, ya tidak mengerti kebenaran. Ya anak kecil mana bisa membedakan kebenaran yang mana yang baik mana buruk kalau anak kecil. Tapi kalau kamu udah dewasa, harusnya kamu ngerti kan kebenaran. Dan kan firman Tuhan bilang, jika kamu mengerti kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ya, jadi orang ini kan tinggi hati, tidak mau belajar, lambat untuk mendengar, jadi hatinya tidak mau diproses Tuhan, jadi mereka seperti anak kecil, tidak mengerti kebenaran. Mereka anggap yang mereka akan lakukan itu ya sudah benar. Padahal kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus ya. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, makanan keras ya untuk orang yang sudah dewasa, ya pasti mereka mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan memang keras loh. Firman Tuhan kan bagaikan pedang bermata dua ya. Dia bisa ya membelah ya, membelah jiwa dan roh katanya. Itu kan firman Tuhan sangat keras loh. Kalau orang yang sudah dewasa bertumbuh imannya, saya rasa ya mereka mereka bisa dia tahu ya mana yang benar, mana yang salah, karena mereka tahu kebenaran. Kemerdekaan itu memerdekakan mereka. Itulah sangat penting, saya rasa iman percaya itu kan harus dilatih loh, iman percaya kita loh, proses seumur hidup loh. Sesuai dengan Tuhan inginkan sampai di mana iman iman keyakinan kita itu sangat penting ya. Belajar terus, terus dan terus belajar kebenaran, kita akan mendapatkan iman yang benar ya. Sebab marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Yesus Kristus yang beralih kepada perkembangan yang penuh. Jangan kita meletakkan lagi dasar pertobatan lagi perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar
kepercayaan kepada Allah. Ya, seperti orang percaya ya jangan melakukan perbuatan yang sia-sia lagi katanya, yang tidak penting, yang tidak perlu, kayak ayat 2 jawabannya kan, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Iya, kita masih mempertentangkan tentang pembaptisan, ada selam, ada percik, itu aja diperdebatkan. Terus penumpangan tangan, memberi kuasa ini itu, mensembuhkan ini itu, membangkitkan orang mati. So kita nggak perlu meributkan hal-hal demikian lagi ya. Kita cukup belajar benar-benar firman Tuhan yang sehat, yang Alkitab katakan itu penting. Kita benar-benar belajar bersama. Itu yang lebih penting saya rasa, ya penulis ingin menjelaskan supaya nggak usah berbuat yang sia-sia lah dalam mengikut Tuhan, yang tidak Tuhan inginkan, tidak Tuhan perintahkan, kamu dibuat ditambah-tambahin, itu tidak perlu ya. Dan itu ayat 3, dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkan. Iya, kalau kita mau perbuat, kalau Allah mengizinkan ya itu yang kita perbuat, bukan kita sendiri mau berbuat, tetapi kalau Tuhan izinkan itu yang kita perbuat. Jadi yaitu ya melakukan yang apa yang Tuhan inginkan, bukan kita, karena kita orang percaya, kita sudah tebus loh. Kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, bukan melakukan diri yang kita inginkan, karena kita milik Tuhan ya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia dari dunia yang akan datang. Berarti kan orang-orang yang dulu ya percaya, pernah mendengar firman Tuhan, mendapat kasih Tuhan, sudah banyak mendapat pertolongan Tuhan. Katanya ayat 6, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Demikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyelewengkan bagi anak Allah, bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Ya, kalau mereka sudah percaya ya, sudah menikmati firman Tuhan, banyak sekali kasih Tuhan, mereka belajar bersama-sama, melihat cara Tuhan bekerja, tapi mereka akhirnya murtad loh. Ini kan kenapa bisa tulisan murtad? Ya manusia bisa loh. Kenapa bisa murtad? Karena tidak bertumbuh ya, tekanan hidup, himpitan, yang mungkin kesengsara yang membuat mereka murtad, yang meninggalkan Tuhan. Padahal mereka sudah pernah belajar firman Tuhan, menikmati kasih Tuhan, tapi bisa loh. Ya, karena mereka tidak bertumbuh ya, tidak bersungguh hati. Saya rasa ini menekankan iman yang dewasa itu sangat penting loh. Iman yang dewasa itu kan membuat kita sanggup menghadapi badai gelombang hidup. Kalau kita hidup di dunia ini, pasti ya, semua orang pasti mengalami badai hidup, tidak ada yang tidak, saya rasa. Pasti mengalami satu persatu, ada aja. Bukan kita cari masalah, tetapi masalah ada aja datang yang tanpa kita minta, pasti kita melewati. Sebenarnya masalah ini menurut saya kalau Tuhan izinkan itu sebab untuk mendewasakan kita loh. Supaya kita benar-benar mengandalkan Dia, kita bisa melewati badai kehidupan. Dan juga sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghina di muka umum. Iya, kalau orang yang sudah percaya tapi mereka melakukan hal-hal yang tercela, menyalibkan Tuhan Yesus lagi kan, ya berbuat dosa gitu ya, menjadi ya tidak benar kan, begitu kan ya, masa kita menyalibkan Tuhan lagi. Tuhan udah berkorban untuk kita semau-mau kita hidup ya, yaitu kita akan menerima konsekuensi dari iman yang dangkal. Saya rasa ya, kita itu penting loh, iman benar-benar harus diperingatkan oleh Rasul Paulus. Penulis ini sungguh ya menginginkan mereka bertumbuh di dalam iman sehingga mereka dapat melewati masa-masa susah. Dan juga ayat 7, sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Ya, penulis mengambil sebagai contoh tanah ya. Tanah, kalau dia tanah yang bagus kan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang bagus, berguna, sehingga bagi mereka yang mengerjakan menerima berkat. Tuhan ingin kita diberkati loh, tapi Dia memberikan tanah
supaya tanah itu menumbuhkan hasil yang bagus. Ya, jadi diberkati. Tuhan inginnya kita diberkati di hidup kita, tapi kalau kita tidak mau terima, tidak mau turut, ya pasti beda ya. Ayat 8, tetapi jika tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutu yang berakhir dengan kebakaran. Ya, kalau tanah itu menghasilkan semak duri, duri itu kan bisa menyakiti orang, bisa melukai orang, yang tidak berguna loh. Tuhan memberikan kamu supaya bertumbuh menjadi berkat, ya. Kamu diberkati, kamu bisa memberkati orang lain. Dan jikalau ya bertumbuhnya duri-duri yang menyakiti, bisa melukai, ya itu dekat pada kutub katanya, dan berakhir dengan pembakaran. Ya, kita tahu ya itu kan melakukan dosa yang tidak Tuhan inginkan, ya. Akhir hidup mereka ya pembakaran kan, ya kita tahu pembakaran itu neraka ya. Ya mungkin maksud dari penulis ini saya dapat ya dari Ibrani 5 sampai Ibrani 6 sampai ayat terakhir 8 ya. Penulis ingin kedewasaan iman loh dalam Tuhan loh, benar. Kalau kamu benar-benar dewasa, kamu sanggup loh menghadapi badai hidup ini, segala tekanan, himpitan. Tapi kamu kan, iman kamu kan bertumbuh dewasa. Akhirnya kamu dewasa itu kan mengerti kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu memerdekakan kamu, sehingga masalah himpitan ekonomi, mungkin pergumulan hidup, badai hidup, ya kamu bisa melewatinya. Kalau kamu, iman kita ya dewasa. Dan juga kalau iman kita dewasa, juga kita bisa menghadapi bisa menghadapi uh, apa tadi ya, pengajaran-pengajaran, dan tidak terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran yang bisa membuat kita jatuh, bisa membuat kita murtad. Tapi iman kita bertumbuh dewasa, tidak gampang loh terombang-ambing oleh ajaran-ajaran palsu dan yang lain-lain, sehingga kita bisa kuat. Dan ya mungkin itu aja yang saya dapatkan ya dari belajar tentang firman Tuhan pagi ini. Amin ya, Tuhan berkati. Oke. Shalom saudara-saudari. Ya puji nama Tuhan, sampai hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk berkumpul ya. Dan harus kita syukuri karena memang kita akui kita semua orang yang menumpang ya di dunia ini. Ya, tidak tahu kapan berakhirnya masa di dunia ini. Namun bagi kita yang percaya dalam Tuhan Yesus, Alkitab mengatakan ada jaminan ya. Ketika kita meninggalkan dunia ini, atau istilah lainnya itu meninggal, kita akan langsung ada di surga bersama Bapa kita. Amin ya. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam surat Timotius pertama di pasal yang keempat. Saya selalu bersyukur sama Tuhan ya, karena firman Tuhan itu hidup ya, dan selalu memberi kita pengertian, menolong kita selama menumpang di dunia ini bagaimana membuat pilihan hidup yang baik ya. Firman Tuhan tidak pernah salah. Kalau kamu temukan ada yang salah, kamu coba selidiki dirimu, jangan-jangan kamu sedang tidak di dalam jalannya Tuhan ya. Di dalam surat Timotius pertama di pasal 4 ini, Rasul Paulus berusaha mengingatkan Timotius tentang akan ada datang waktunya. Dia sebut di sini di ayat 1, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, artinya ya kalau hari itu kan disebutkan udah ribuan tahun yang lalu, ya 1000 tahun lebih yang lalu. Sekarang kita itu boleh dikatakan waktu yang dia maksudkan, termasuk ada orang yang akan murtad. Bahasa murtad yang di sini beda ya dengan yang di Ibrani tadi. Saya udah selidiki di dalam versi bahasa Inggris. Kalau yang di dalam Ibrani itu
istilah murtad itu dikenakan kepada mereka yang zaman Tuhan Yesus, mungkin mereka yang ikut makan 5.000 apa yang jadi mukjizat yang mereka nikmati bersama Tuhan Yesus, mereka mungkin yang mendengar apa yang Tuhan Yesus ucapkan di Bukit Zaitun misalnya. Mereka melihat mukjizat, mereka merasakan mukjizat, mereka mendengarkan pengajaran. Tapi masalahnya, walaupun mereka tinggal di zamannya Tuhan Yesus, mereka menyaksikan, mereka merasakan, tapi mereka memang tidak dengan mudah mau percaya. Yaitu yang di Ibrani tadi yang disampaikan saudara kita. Jadi mereka sudah merasakan semua yang baik dari Tuhan, tapi tidak memilih untuk percaya sama Tuhan Yesus. Itulah mereka dianggap, kan kita tahu waktu zaman Tuhan Yesus banyak yang ikut dia. Tiba-tiba waktu dia katakan, dagingkulah makanan dan darahkulah minuman, mereka langsung katakan ini keras, banyak yang meninggalkan dia. Ya, orang-orang seperti itu. Nah, kalau yang di sini disebutkan akan datang waktunya ada orang akan murtad. Di sini adalah orang yang tersesat maksudnya. Bukan dia jadi tidak percaya Tuhan Yesus, bukan. Dia tersesat lalu mengajarkan ajaran yang lain. Ini di sini jelas ya. Dia mengajarkan pemahaman yang lain. Makanya kalau kita baca di sini Rasul Paulus memberi sedikit petunjuk ya. Clue kan gitu. Ini loh jenisnya tiba hari itu. Dia sebutlah mereka akan mengikuti roh penyesat. Karena mereka sendiri tersesat, mereka tidak tahu mana jalan yang benar. Apa yang mereka lakukan yang selama itu menyenangkan hatinya, sesuai dengan yang dia mau, oh dia itu anggap kebenaran. Sedangkan Alkitab nggak mengajarkan seperti itu. Ajaran Alkitab, ajaran yang sehat, seringkali bertentangan dengan yang kita mau. Mengerti saudari? Alkitab itu tidak pernah mengajarkan semua seperti yang kita mau, itu enggak. Alkitab itu adalah firman kebenaran, selalu memberitahu kita sesuatu yang bertentangan dengan keinginan kita. Nah, kalau ajaran sesat, yang sesuai dengan yang kita mau. Tidak apa-apa. Lakukan saja. Padahal itu terang-terang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, itu hati-hati. Ya. Di sini bukan berarti orang ini orang yang tidak menyebut saya nggak percaya Tuhan Yesus, bukan. Mereka memang menyebut diri sebagai orang percaya, tapi mereka menyimpang dari iman. Bahasa Inggrisnya itu fall away from their faith. Artinya dia menyimpang dari imannya. Ya. Bagaimana mereka menyimpang? Hari ini, saudari, saya kadang melihat ada bahaya. Bahaya itu apa? Karena masanya sulit, kalau bisa membuat ekonomi lebih baik, berseberangan dengan firman Tuhan pun kayaknya maklum-maklum aja. Tutup aja mata sebelah. Tidak apa-apa. Karena ini bisa memberi kita kemakmuran. Sebetulnya itu bahaya di hari ini. Karena kalau kamu ikut seperti yang Tuhan ajarkan, kayaknya sulit deh. Ya, kayaknya sulit. Menyimpang sedikit, tidak apa-apa. Ya, misalnya di dalam bekerja gitu. Sebelum kita punya pekerjaan, kayaknya kita enteng deh. Mau persekutuan, minta ampun giatnya. Yang lain belum datang, saya udah di situ. Oke? Ya. Ketika misalnya setiap ada pertemuan, saya selalu di sana. Tapi ketika sesuatu mulai menyangkut dengan masalah yang berhubungan dengan kehidupan lebih nyaman, manusia biasanya akan sedikit hatinya dicondongkan. Saya selalu menguji hal itu di dalam hidup saya, saudara. Kalau kita pelajari di sini, makanya saya bilang firman Tuhan itu hidup karena dia selalu berlaku untuk sepanjang masa. Tidak peduli orang itu tinggal di zamannya Tuhan Yesus atau di zaman hari ini selalu sama. Karena apa? Karena Alkitab sudah bilang di dalam pengkhotbah, di dunia ini nggak ada yang baru. Manusia selalu jatuh di dalam kesalahan dan dosa yang sama.
Coba kita perhatikan baik-baik di sini. Mereka itu tersesat oleh ajaran setan-setan. Kemudian di sini oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Orang kalau sudah tidak di dalam kebenaran, dia akan berusaha mencari sesuatu untuk membenarkan yang dia buat. Nah, kamu dengar baik-baik ya. Kalau kamu sedang tidak dalam keadaan benar, kamu tahu salah, kamu akan berusaha melintir supaya yang kamu buat itu jadi benar. Kenapa? Artinya, saya berusaha membohongi diri saya. Saya tahu loh ini salah. Saya tahu Tuhan itu harus prioritas utama dalam hidup saya. Tapi maklumlah. Ada kata maklumilah. Ya, menyangkut apa? Mungkin itu bisa menyangkut masalah penghidupan, kerjaan, atau yang menghasilkan uang. Kita selalu apa? Maklumilah. Awalnya tidak terlalu jauh. Lama-lama menyimpang. Sedangkan hidup kita punya tujuan yang jelas. Kalau kamu punya keluarga, apa yang kamu harapkan dari keluargamu? Jadi orang yang setia dalam Tuhan atau tidak percaya Tuhan? Saya bertanya, di sini, saudara-saudari, kalau kamu punya keluarga, yang kamu inginkan untuk keluargamu apa? Menjadi orang yang percaya dan setia dalam Tuhan atau nggak perlu percaya Tuhan? Yang mana? Yang kamu mau? Kalau ditanya di jawaban mulut kita, semua akan bilang, saya berharap semua keluarga saya jadi apa? Orang percaya atau bukan orang percaya? Ragu-ragu kayaknya. Orang apa? Orang percaya. Sebelum mereka itu menjadi percaya sama Tuhan, kan kamu dulu yang percaya. Lalu supaya mereka bisa mengikut Tuhan, dari kamulah contohnya. Belum cukup di sana. Kalau kamu berkeluarga, kamu punya anak, apa yang kamu harap untuk anak-anakmu? Kalau keluarga saya mau percaya tak percaya terserah dia, tapi anak-anak saya harus percaya. Begitu kan? Tidak bisa. Seperti itu kamu mulai hidupmu. Demikian juga akan menimpa pada anak-anakmu sebenarnya. Kita di sini di awal sudah dikatakan waktunya akan tiba. Kenapa ini dikatakan waktu? Karena Alkitab bilang segala sesuatu itu ada waktunya. Dan karena Tuhan itu baik, ya saudara-saudari, karena Tuhan baik. Makanya Alkitab menulis dengan jelas. Setelah dia bilang ada waktunya mati, hidup, menumbuhkan, membunuh, memotong, dan ini, dan semuanya menyembuhkan sakit. Di ujungnya, yang terakhir, Alkitab bilang apa? Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi ini bukan untuk pemahaman saya sesat-sesat dulu, nanti baru jadi indah itu. Jangan berpikir seperti itu. Karena kalau orang yang sengaja menyesatkan dirinya, dia tidak ada ampunnya menurut saya. Maksud saya, dia bukannya seperti di sini. Orang ini, dia bukan lagi membawa keselamatan buat yang lain. Dia bawa kebinasaan. Tapi atas nama Tuhan. Banyak orang Kristen hidup seperti itu hari ini. Bagi mereka, kalau yang bertentangan dengan mangkok nasi saya, semuanya itu salah. Yang sesuai. Yang menjaga mangkok saya mau bertentangan dengan Tuhan pun tidak apa-apa. Hajar saja. Ini celakanya hari ini. Sehingga banyak orang Kristen dihujat. Kalian ini orang Kristen menipu kami. Membuat orang itu dingin hatinya untuk percaya Tuhan Yesus. Aku ditipu orang Kristen. Orang Kristen itu begitu. Orang Kristen. Pernah dengar itu? Sering. Ajak teman ke gereja. Dulu aku punya teman orang Kristen. Sikat saya sama dia. Kenapa? Ya itu saya bilang tadi. Mengapa itu bahaya? Bisa menjadikan orang tidak mau percaya Tuhan Yesus. Dan celakanya, orang tidak mau mengenal kebenaran. Tidak mau mengenal kebenaran. Setelah disebut itu, ya, di sini kan dikatakan mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang-orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Artinya,
Bagi kita orang percaya, tidak ada makanan yang bisa bikin kita itu berdosa, itu tidak ada. Tuhan Yesus pun sudah bilang makanan itu habis makan buang ke jamban. Ya, kalau misalnya kamu mau sehat ya jaga makananmu, itu benar. Itu kan hikmah. Saya mau sehat, saya kurangi makanan yang bisa bikin sakit. Itu baik kan gitu. Tapi tidak ada urusan dengan dosa. Senyum-senyum saudara kita. Ini jangan sampai ada ajaran bilang nggak boleh makan babi lah. Itulah ya. Ya, saudara-saudari. Enggak seperti itu. Ya. Di sini Alkitab itu jelas. Coba kamu perhatikan. Belakangan ini saya sedikit sedih ya kalau hari Sabtu gitu kan, saya lihat beberapa saudara atau saudari itu jarang muncul ya. Saya nggak tahu alasannya apa, tapi saya bisa pastikan dengan seperti itu saya bisa pastikan kerohaniannya tidak sehat, tidak sehat. Ya, saya harus kasih tahu. Kalau saya diam saya salah. Kamu perhatikan kerohanianmu. Kalau kamu tidak merasa lagi tertarik untuk persekutuan, belajar, ada yang lebih penting bagimu. Kamu sedang tidak sehat secara rohani. Kamu sakit. Kamu mungkin bisa bilang, aduh itu bosan, itu saya sudah tahu ini dan itu. Hidupmu itu bukan untuk dirimu. Kamu hidup untuk Tuhan. Kalau kamu berpikir seperti itu artinya apa? Hidup saya untuk saya. Saya senang, saya suka, saya tidak bosan. Saya mau ikut Tuhan, tidak seperti itu. Kadang bukan sesuatu yang saya suka. Bukan sesuatu yang saya senang. Tapi karena untuk Tuhan. Demi saudara-saudari saya. Oke lah. Itu hidup kita di dalam Tuhan. Bukan tentang saya. Tapi tentang Tuhan. Kemudian di sini. Kita perhatikan lagi. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Dan suatu pun tidak ada yang haram. Jika diterima dengan ucapan syukur. Ya, kita bersyukur untuk semua yang Tuhan sediakan. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Ya. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Di sini dikatakan pengikut yang baik. Dalam konteks apa? Kamu masih sehat. Dia kan pertama bicara akan datang orang yang tersesat. Kalau kamu mengingatkan mereka tentang yang baik ini, kamu masih sehat. Artinya apa? Kamu tidak mikirkan tentang kamu. Kamu mengingatkan yang lain itu artinya apa? Saya peduli dengan saudara-saudari saya. Kalau hidupmu tidak lagi peduli dengan saudara-saudarimu, kamu sedang tidak sehat secara rohani. Di sini kan dia bilang jadi seorang yang apa? Yang baik. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Kamu mulai mikirkan saudara-saudarimu yang baik untuk mereka. Bukan tentang saya. Itu yang saya pikirkan. Dan di sini dia katakan yang baik terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Kamu belum menyimpang. Kamu masih di dalam ajaran yang sehat. Ya, kalau kita benar-benar udah susah, biasanya kan ujian itu datang. Udah susah sekali. Kamu lihat Tuhan Yesus itu tidak dicoba itu waktu dia sedang kenyang, lapar. Kamu tahu itu? Sedang dalam keadaan yang genting. Udah 40 hari nggak makan, baru iblis datang. Kenapa nggak di tengah-tengah dia masih kuat itu dia datang? Nggak. Udah nggak tahan nih. 40 hari. Selesai. Datang. Kenapa? Coba kamu uji dalam hidupmu. Iblis seperti itu. Pandai dia cari waktu. Nah, kalau kamu tidak pandai cari waktumu bersama Tuhan, iblis manfaatkan itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia cari kamu. Singa yang mengaum-ngaum dikatakan dalam surat Petrus.
Dia tidak tunggu kamu waktu kenyang, lapar. Ya, itu yang terjadi. Kemudian di sini dia katakan, ya, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Di pasal 1 dia sudah nyinggung soal dongeng. Di pasal 1 ayat 4, atau sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putusnya. Dongeng itu adalah cerita fiktif. Oke? Cerita yang nggak tahu, nggak ada dasarnya. Ibaratnya yang direka-reka. Ya, kadang kan kamu lihat anak-anak itu suka dengan dongeng, buat pikiran mereka. Bahkan hari ini kenapa kadang orang suka nonton drama? Mereka terbawa di dalam suasana drama itu. Mereka buat kisahnya yang sebetulnya tidak seperti itu jadi seperti itu. Impian-impian palsu di dalamnya. Ya, tadinya susah hidup itu kan, ketemu perempuan kaya ya, dia jadi sukses. Banyak yang mimpi seperti itu. Nggak tahu saya. Ada yang dia ini susah, ketemu orang kaya, jadi banyak yang mimpi seperti itu. Dan mereka suka dongeng. Coba kalau di kisah situ, tadinya dia kaya jadi miskin lalu meninggal, nggak ada suka yang nonton film seperti itu. Coba kamu tanya sutradara, banyak nggak yang suka? Nggak ada yang mau. Sutradara pun pandai. Dibuatlah kan begitu. Tinggal di kampung, di pedalaman, tiba-tiba ketemu orang sukses kaya, ganteng, semuanya punya dia. Film yang begitu tuh terkenal. Itulah pandai orang cari uang, karena dia tahu manusia suka kena tipu. Banyak yang berpikir seperti itu, mengimpikan. Kita di dalam Tuhan enggak, saudari. Saya enggak melihat 10 tahun kemudian seperti apa hidup saya, tapi saya yakin, selama saya setia di dalam firman-Nya, selama saya setia di dalam firman Tuhan, saya jaga itu di dalam hidup saya enggak takut 10 tahun yang akan datang itu. Karena hidup saya bukan dalam mimpi. Saya tidak hidup dalam mimpi. Saya hidup di dalam fakta. Kalau saya ikut Tuhan, saya setia melakukan yang Dia perintahkan, saya tidak perlu takut. Besok lusa tidak takut. Yang saya takut apa? Saya mulai nggak setia sama Dia. Saya mulai milih jalan saya sendiri. Saya ambil cara saya sendiri. Saya harus takut. Jangankan 1-2 tahun ke depan. Bulan depan pun saya harus takut. Kenapa? Tidak ada jaminan. Tapi kalau saya setia di dalam Tuhan, ada jaminan. Sakit pun mungkin datang, tidak terlalu masalah. Kenapa? Orang yang hidup dalam Tuhan, mati itu adalah keuntungan. Kalau dia hidup, hidup untuk Kristus. Amin, saudari. Kenapa orang banyak takut? Karena dia ragu. Dia ragu tentang besok. Dia tahu dia tidak hidup seperti yang Tuhan mau. Dia hidup menurut yang dia mau. Itu masalah kita. Kalau kamu hidup seperti yang Tuhan mau, kenapa kamu harus takut tentang besok itu? Yang menjamin saya bukan presiden. Tuhan yang punya langit dan bumi ini. Daud tidak sembarang ngomong loh di dalam Mazmur, rebah 1000 di kiri, 10.000 di kanan. Saya tidak goyah, dia bukan coba, dia ngalami itu. Dia tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Makanya dia penuh keberanian. Kita hari ini disuruh mencontohi. Kamu punya nggak iman seperti itu? Saya sih nggak lihat bulan depan seperti apa. Tapi masalah kita, sekali lagi saya kasih tahu, kita sombong. Manusia itu sombong. Tidak mudah untuk merendahkan diri. Manusia selalu berpikir dia pintar, dia pandai. Dia buat jalannya sendiri. Alkitab mengajar kita kalau kamu mau itu ini, ya kita itu ya mintalah dukungan doa, kan? Mintalah apa istilahnya petunjuk, ya. Tapi kita enggak. Kita anggap diri kita hebat. Kita enggak hidup seperti yang Tuhan mau. Kita lebih memilih jalan kita. Ada nasihat pun Tuhan beri. Kita anggap apa? Kayaknya kali ini saya yang benar, Tuhan yang salah.
Bagaimana kamu bisa yakin tentang jalanmu? Tidak ada jaminan kalau keputusanmu sendiri. Tapi keputusan yang di dalam Tuhan, Alkitab pun mengajarkan suatu keputusan yang oleh banyak nasihat itu berhasil. Coba baca di dalam Amsal. Yang ambil keputusan sendiri. Itu menurut saya sedikit tinggi hati. Ini hidup saya. Apa peduli orang lain? Biarinlah. Mati juga saya. Orang Kristen tidak seperti itu. Tuhan nggak panggil kita mati sendiri itu enggak. Kamu hidup atau mati itu punya Tuhan. Amin, saudari. Kamu tidak bisa buat keputusan kamu sendiri. Selalu di dalam Tuhan itu yang baik. Kemudian dia katakan lagi, aduh, ini yang banyak nggak suka nih kayaknya nih. Dia bilang apa? Setelah jauhilah tahayul tadi, dia bilang, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu yang berguna dalam segala hal. Hari ini, banyak orang seperti itu. Olahraga, itu latihan apa? Latihan apa olahraga? Latihan iman nggak? Kawan, olahraga latihan iman atau latihan badan? Badan. Terbatas gunanya. Latihan rohani itu yang berguna. Untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Saya bersyukur ya, saya selalu disadarkan firman Tuhan. Saya selalu melakukan kesalahan. Ya, kadang-kadang karena kita hobi sesuatu ya. Kita bisa naik sepeda sampai 150 km. Kita kayaknya bangga sekali. Saya pikir-pikir lagi. Saya selalu tinggalin anak saya demi main sepeda. Hari Sabtu kan mereka nggak sekolah. Harusnya saya bersama mereka gitu. Akhirnya saya pikir-pikir lagi. Kuat pun saya bawa jarak 150 km dalam bawa sepeda. Lalu apa gunanya untuk anak-anak saya? Orang tua yang bijak, dia selalu harus buat keputusan apa? Ada anak saya, ada istri saya. Tidak hanya untuk saya. Akhirnya saya pikir-pikir lagi, waduh ini bahaya nih. Kalau saya terus seperti ini. Nanti jangan-jangan anak saya nggak dekat dengan saya. Saya robah lagi. Robah. Kenapa? Karena itu sudah salah. Olahraga tidak salah. Tapi ketika kita anggap itu sangat penting, ini kebanggaan saya bisa, saya kuat, saya hebat. Udah mulai salah dah saya. Jangan ada yang ikut seperti itu. Untuk pergi ke gym, bagus. Nggak ada salah orang pergi ke gym. Masalahnya itu kan harus diperhatikan gunanya. Saya nggak bisa persekutuan, saya pergi gym. Apa itu? Saya nggak bisa ikut ini karena saya mau ini itu. Kamu belajar dulu. Kalau kamu bisa sehat itu bukan karena gymnya dulu. Banyak orang badannya sih besar. Di dalamnya ini lemah, sering sakit. Serius. Nggak ada guna. Wah, gini. Tapi di sini lemah. Sekali dengar sesuatu yang mengancam, udah. Ada orang kecil aja santai aja dia. Ada ancaman, apa itu? Serius. Serius. Hidup kita, saudari, kamu hanya kuat, kamu hebat itu kalau dalam Tuhan. Amin, saudari. Saya saya tahu apa itu keinginan, saya tahu apa itu hobi. Tapi saya tidak akan mau biarkan hobi itu melebihi Tuhan saya. Tidak. Segala sesuatu ada waktunya. Kalau untuk Tuhan, berikan untuk Tuhan. Jangan kamu pangkas waktunya untuk kesenanganmu. Ini kan bahaya kalau begitu. Kamu punya hobi tertentu, kamu pangkas waktu ini. Udah. Jangan seperti itu. Karena hidup bukan tentang saya. Saya punya anak, punya istri, punya teman.
Lalu mereka lihat saya, oh iya, itu hobimu itu. Menyanyi hobi bukan sih? Menyanyi hobi atau bukan? Hobi, hobi loh. Nggak ada salah dengan nyanyi. Tapi kalau nyanyinya itu sudah tidak waktu yang tepat, itulah yang salah. Nggak ada yang salah dengan kamu mau olahraga itu ini. Lihat waktunya. Kamu didik dirimu. Saya kan sering bilang, kamu buatlah seperti ini untuk dirimu. Kamu terima yang lain. Tapi kalau kamu mengajar, jangan kamu ngajar nggak dingin, nggak panas. Ini bahaya. Saya gimana ngajar nggak dingin, nggak panas? Yang menyangkut kena saya. Yang kena orang lain sikat saja. Ini saya orang yang bahaya. Ajaran firman Tuhan tidak seperti itu. Kalau saya memang salah, saya akui. Saya salah. Saya pernah buat seperti itu. Dan saya tidak mau lagi. Kenapa? Kita ini manusia bisa melakukan salah. Ini bukan orang yang Superman, nggak ada. Tapi baiknya kalau kamu bisa sadar kamu sedang salah. Yang masalah, udah salah, nggak merasa salah ini benar-benar bahaya. Karena di sini kalau kamu baca ya, ada yang seperti itu. Dia bilang, karena mereka punya hati itu sudah tebal ya. Dia bilang kalau dalam bahasa itunya, dia katakan lagi, ada karena mereka punya iman nurani ya di awal tadi, ya. Nuraninya itu udah nggak benar di ayat 2. Kalau bahasa Inggrisnya, istilahnya nuraninya itu udah nggak peka. Itu versi bahasa Inggris. Udah tebal, maksudnya dia nggak merasa itu salah lagi. Ini yang bahaya. Makanya Paulus setiap dia kasih nasihat, setiap dia ngomong sesuatu, dia mau bela tentang kebenaran dalam Injil, dia bilang nurani saya masih bersih, masih benar. Saya masih bisa membedakan mana benar, mana salah gitu loh. Tapi kalau kamu sampai nggak bisa bedakan, kamu hati-hati. Apalagi hidup seorang yang melayani Tuhan. Saya peringatkan semua. Apa yang kamu buat itu akan jadi contoh. Contoh apa yang akan kamu beri? Jangan sembarangan dengan hidupmu. Kita punya banyak orang di bawah kita yang harus kita bawa datang pada Tuhan, saudari. Hari ini mungkin kamu, besok lusa itu ada yang lain. Tapi kamu nggak pernah menyesal kalau kamu setia untuk melakukan yang Tuhan ajarkan. Tidak ada penyesalan. Kamu selidiki hidupmu. Kapan kamu pernah menyesal karena ikut Tuhan itu tidak ada. Yang menyesal itu saya tidak ikut Tuhan. Saya lebih milih yang saya anggap benar dan saya anggap inilah saya. Tapi yang memilih jalan Tuhan aman. Andre ada ya Andre? Oh iya Andre. Kadang saya sedih. Saya berdoa untuk Andre. Dia tidak pernah kelihatan di hari Sabtu itu jarang. Hati saya sedih. Saya ingat sama Alfian juga. Mungkin banyak yang nggak tahu. Saya suruh yang lain mau mencari. Tapi nampaknya memang harus saya sendiri cari mereka lagi. Kadang kita ingat mereka, kita sedih. Gimana caranya ya? Apa mereka itu nggak tahu kah? Kita suruh panggil, suruh tanya. Lalu yang lain mungkin berpikir kita ini terlalu banyak ini maunya. Bukan, kalau untuk saya mah saya udah cukup. Yang saya pikirkan untuk mereka itu gimana? Tapi saya sering melihat yang seperti itu. Hati-hati. Kamu gampang menyimpang. Saya tidak mengatakan ini untuk mempermalukan. Saya kasih tahu saudara-saudari saya karena saya mengasihi. Siapapun kamu. Kalau kamu mau menjadi orang yang saya bilang kamu tidak takut tentang 5 atau 10 tahun ke depan, perbaiki hidupmu, perbaiki. Suruh cari salah satu-satu mungkin agak susah. Hari ini kita kumpul, minimal ada peringatan lah. Jangan seperti itu, saudara-saudariku.
Dan di sini dikatakan lagi, ya, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Tidak salah, maksudnya itu tidak salah ya. Benar, ini kita harus setuju. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh harapan kita pada Allah yang hidup, bukan pada tubuh kita. Alasannya, waktu kami di Korea, kami itu tidurnya itu bisa jam 12 loh. Betul ya Ko Abun ya? Karena persekutuan loh, bukan karena kami main game, maaf ya. Nggak ada cerita main game sampai jam 12 tidur tuh enggak. Kami harus bangun jam 6, 5.30 atau jam 6 karena harus siap-siap mau naik bis, mau pergi kerja. Di dalam hati saya selalu saya bilang apa? Tuhan, enggak apa saya tidur telat ini? Kan bukan untuk kepentingan saya. Tapi kalau saya tidur telat karena main game, saya nggak berani doa seperti itu. Tuhan, kasih saya kekuatan untuk bekerja besok. Jangan sampai saya ngantuk. Karena saya belajar Alkitab sampai larut. Kadang tunggu Pak Yakub itu ini bisa sampai jam 1. Kadang kan dia datang terlambat. Jam 1 kita baru tidur. Besok pagi-pagi harus bangun. Seingat saya nggak pernah minta izin untuk tidak bekerja karena itu. Seingat saya. Bukan karena, takut nggak gaji saya kepotong. Bukan. Hanya berusaha menunjukkan apa. Saya bilang lagi, kamu didik diri kamu dengan tekun kalau hal dalam Tuhan. Di dalam Tuhan kamu didik dirimu. Setekun sebaik mungkin. Karena kamu akan jadi contoh. Sehingga jangan, gara-gara persekutuan gue libur hari ini. Ini bahaya. Bahaya. Kamu sering baca di Alkitab, bilang apa? Mereka dari pagi sampai sore. Kalau di Roma, di Kisah Rasul terakhir, mereka di Roma itu seperti itu. Ada yang bilang dari malam sampai paginya, sampai ada yang jatuh. Saya bukan bilang ini sengaja dicatat sebenarnya. Minimal janganlah ada orang menyalahkan gara-gara persekutuan dia lalu tidak pergi kerja, tuh jangan. Ya, kamu mungkin sedikit telat tidak apa, tapi kamu tunjukkan. Coba kamu ngomong ke bos kamu, sorry ya bos, aku nggak bisa ke gereja gara-gara persekutuan sampai malam. Lain kali kamu jangan ke gereja. Mengerti maksudnya? Tapi kalau bos kamu lihat kamu sedikit ngantuk, kenapa? Oh, enggak bos, saya nggak apa-apa. Memang kemarin agak telat karena ada tamu datang. Kami di acara gereja. Oh iya. Tapi kalau kamu minta izin karena alasan-alasan yang nggak tepat, enggak baik. Di tempat kerja, kamu rajin dan hebat, ditanya kenapa? Kamu lebih setia kayaknya. Kamu jujur. Itulah. Saya punya bos di atas bos lagi. Tuhan Yesus namanya. Kalau dia tidak ngajar saya seperti ini, saya pun mau ikut yang lain malas-malasan. Kalau bos kamu dengar seperti itu, mau agama apapun dia, kamu bilang ada acara gereja di dalam gerejamu, pergilah. Pergilah dengan damai. Kenapa? Kamu pekerja yang jarang-jarang ada yang seperti ini. Yang mau jujur sama saya, setia melakukannya. Ngapain saya larang kamu menyembah Tuhanmu? Lain halnya, udah kerja malas, nggak jujur, lalu minta izin mau gereja tuh. Mungkin. Iya, lebih baik. Mengerti nggak maksudnya? Inilah hidup kita, saudari. Di mana kita berada, orang pun bisa melihatnya, orang ini. Milikilah standar hidup seperti yang Tuhan mau. Kalau orang lihat kita, dia tidak lihat Tuhan Yesus, minimal dia lihat kita. Lalu ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Inilah yang diinginkan. Diajak nge-gym 100 kilo. Diajak persekutuan. Hari ini aku udah sempat. Kalau seperti ini iman kita kan masalah. Diajak jalan 10 kilo, ayo. Diajak pelayanan, baru 2 kilo. Ini kenapa? Jangan seperti itu. Hiduplah di dalam apa? Keseimbangan. Diajak cari duit, sampai jam 12, oke.
Dia ajak persekutuan baru jam 10. Saya rasa ada masalah. Kenapa? Nggak mengerti nilai yang sebenarnya. Saya tidak bilang kita harus selesai persekutuan sebelum jam 12. Enggak. Kalau memang kadang-kadang harus sedikit telat, terimalah. Untuk saudara-saudara saya, bukan saya. Tapi kalau saya sayang, saya perhatikan. Biasanya banyak yang membuat saya tidak nyaman. Tapi kalau Tuhan, saudara-saudari saya yang saya perhatikan, tidak nyaman membuat saya akan merasa nyaman. Firman Tuhan. Saudara-saudari, di sini dia katakan lagi, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Kita punya alasan yang tepat karena kita menaruh harapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, yang menginginkan semua manusia diselamatkan maksudnya, terutama mereka yang percaya. Tuhan mau semua orang diselamatkan. Tapi dengan syarat mereka harus percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit untuk mereka. Ya. Dan kalau kamu punya keluarga, saya katakan lagi, jadikanlah keluargamu bukan hanya di dunia ini, tapi juga di dalam surga suatu hari. Kamu akan bahagia dibuatnya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Timotius itu kan seorang pelayan Tuhan. Kemungkinan besar dia seorang penatua. Rasul Paulus menasihati dia, jadikanlah dirimu teladan. Ya, melayani Tuhan itu bukan berarti dia umurnya banyak, ya, lalu dia lebih setia, itu enggak ada. Seberapa banyak dia bersekutu dengan Tuhan itulah yang dinilai. Mau tua, mau muda, enggak ada bedanya. Ada orang masih muda tapi dia selalu ingin bersekutu dengan Tuhan. Rohaninya dewasa. Ada orang tua jarang mau persekutuan. Rohaninya enggak tumbuh. Ini bukan soal umur ya. Bukan soal udah berapa tahun kamu ke gereja. Di sini. Saya selalu ingin dengan Tuhan nggak sih? Saya selalu ingin melakukan seperti yang Tuhan mau nggak? Kemudian dia katakan di sini, dalam perkataanmu, tingkah lakumu, di dalam kasih, kesetiaan, dan kesucian. Kita harus jaga kesucian kita. Manusia itu lemah. Banyak keinginan. Di sini dikatakan, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Kenapa kita banyak melakukan persekutuan? Bukan untuk bikin, ini kita ini khusus spesial, enggak. Karena kita memang menyuruh kita banyak-banyak baca Alkitab. Tapi biasanya orang kalau sendiri-sendiri, dia lebih jarang baca Alkitab. Adapun satu dua, enggak banyak. Tapi kalau ada persekutuan, minimal mengingatkan dia, oh iya, ini membantu saya. Mungkin ada yang belum saya pelajari dalam Alkitab, mungkin lewat persekutuan malam ini saya mempelajarinya, kan begitu. Saya jadi paham. Ya, kadang Kofosen tanya, mana Pak Mono? Kofosen sering tanya. Saya bilang, kenapa kamu nggak ngajak dia gitu kan? Iya. Habis ini dia jadi mau. Habis ini jadi mau. Ya. Kemudian di sini, saudari, dia bilang, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Jadi maksudnya Timotius itu karena dia memang dari kecil sudah belajar Alkitab. Orang tuanya juga setia di dalam Tuhan. Dia pastinya juga bukan orang sembarangan. Berdasarkan apa yang dicatat dalam Kisah Rasul, kesaksian Timotius itu baik. Lalu mereka mengangkat dia menjadi seorang penatua. Artinya dia punya tanggung jawab. Rasul Paulus berusaha mengingatkan dia, kamu itu penatua loh, kamu jangan sembarangan. Kamu jangan, walau kamu muda,
Tapi jangan kamu sembarangan dalam hidupmu. Karena ini akan membuat banyak orang tersandung atau diselamatkan dari cara hidupmu. Dia bilang di sini, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Kalau misalnya di dalam sebuah jemaat, kamu punya orang-orang yang mencintai uang misalnya, lalu memimpin, lalu disuruh untuk melakukan pelayanan, semuanya akan jadi orang kaya. Kenapa? Kiat-kiat cari duit pun pandai dia. Bahaya. Maksud saya, kalau sudah mencintai uang itu, segala sesuatu akan diukur dengan uang. Timotius memang masih muda, nggak tahu seberapa berhasil dia mencari pekerjaannya itu, dan saya tidak tahu. Tetapi Alkitab ya mengatakan dia sering ikut pelayanan, otomatis kemungkinan besar dia tidak begitu sukses secara kehidupan dunia. Kemungkinan, ya kemungkinan. Dan di sini dikatakan, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Ini bukan berarti dia ke surga atau tidak ya, bukan di situ ya. Tapi menyelamatkan di dalam konteks dia akan hidup sebagaimana yang Tuhan mau. Ya. Jadi bukan, kamu tahu di dalam Korintus ada orang yang tinggal dengan ibu angkatnya. Ujung-ujung kan Alkitab bilang biar dia binasa akan tubuhnya, biar rohnya diselamatkan. Kamu akan paham maksud di sini. Kemudian di sini dikatakan, ya, kamu akan menyelamatkan bukan dirimu, tapi semua orang yang mendengar. Saudara-saudari, saya minta maaf ya kalau misalnya ada yang kamu mungkin merasa tidak enak mendengarnya. Tapi saya akan kasih tahu kamu, saudari, kalau kamu mau merendahkan dirimu, kamu mau mendengar, kamu mau mengikuti yang Tuhan ajarkan, akan ada yang baik di dalam hidupmu. Bukan cuma kamu, tapi baik untuk orang di sekitarmu, mungkin juga keluargamu. Jangan mengeraskan hati kita. Ayolah kita semua merubah apa yang salah dalam hidup kita supaya jadi benar. Amin, saudari. Mari kita berdoa. Kami sangat mengasihi-Mu, Tuhan, sebab Engkau selalu memberitahu kami kebenaran-Mu. Bantu kami semua untuk menggenapi keinginan-Mu di dalam hidup kami. Jangan biarkan kami mencari jalan kami masing-masing, tetapi kami mencari jalan di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kami lakukan, lebih kepada apa yang Tuhan ingin kami perbuat dalam hidup ini. Tolong saudara-saudari kami mungkin yang tidak sempat hadir pada hari ini. Mungkin ada yang sakit, ada yang dalam pergumulan, sedang dalam perjalanan. Tuhan sertai mereka. Pakai setiap kami Bapa di surga untuk menjadi terang-Mu, baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Tolong selamatkan banyak jiwa yang masih tinggal di dalam kegelapan. Kami menyerahkan kegiatan kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Berdoa dan memohon belas kasihan-Mu hanya dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal. Amin.